Akhirnya lu diangkat jadi co-host. Betul. Lu ngerasa bersalah nggak sama co-host sebelumnya? Siapa sih yang kita akan bahas pembunuhan pertama tuh emang terjadinya ketika Nabi Adam atau ada ya sebelumnya? Anaknya. Iya. Anaknya, Nabi Adam punya anak. Enggak, itu bercanda. Oh, Nggak usah dijawab. Oke. Sorry. Sorry yang lagi. paling yang perlu ditanyakan adalah apa benar itu sepeda Nabi Adam ya? Enggak, itu kayaknya enggak deh. Kayaknya sempet deh di sempet ya. sepeda. Ya. Benar-benar. Apa di kota wisata itu beneran bisa berwisata ya? Harusnya ya. Harus. Yang nerusinnya Firda ngomong aja sebenarnya. Oh, Firda ke kiri nih, berarti kalau gue kiri juga ya. beres episodenya. Gue ke kanan gitu. Dan kebetulan gue jago berkomunikasi mungkin ya. Jadi Halo semuanya, kembali lagi di acara belum tahu sama gua, Kuku, Adi, dan juga Bocom Ahmad. Openingnya gitu? enggak sih, ini biar menyesuaikan aja. Oke, nggak apa-apa. Ini selamat datang di Belum Tahu, di mana gua mungkin udah kenal lu sedikit, Iya. tapi mungkin banyak yang gua belum tahu, makanya belum tahu. Betul. Selamat datang, Bocom Ahmad. Terima kasih sudah mengundang saya ke Oke, sini. mungkin karena lebih banyak yang mengira lu itu orang yang siapa, karena orang kita rasis ya. Iya. Jadi mungkin lu bisa memperkenalkan Iya. lu itu siapa gitu. Gue Bocom Ahmad. Gue ya orang biasa aja gitu. Kan kayak gitu. Ya emang orang biasa. Tapi nggak kayak gitu, itu bukan Maksudnya predikat. gimana? Maksudnya Gimana? gue punya parfum apa, gue apa gitu loh. Iya, Gue siapa, gue host siapa. Oh iya, gitu. gue Bocom Ahmad. Gue bergerak di bidang brand gitu. Gue ada Masih terlalu general. Parfum namanya Ganzi. Ya, kan bagus. Iya, Host gue apa? juga host di Haloha di Bloom Media juga. kan Iya, bareng sama Firda Indira. Oke, gitu. Jadi maksudnya kayak memperkenalkan diri ke ibu-ibu aja contohnya. Iya, Kan ibu-ibu kan. takutnya ntar dibilang sombong atau apa kan. Kita kan nggak boleh Ya udah, terlalu. gimana kalau memperkenalkan diri ke ibu-ibu deh contohnya. Ibu-ibu yang biasa nonton sinetron tahu, ini siapa ya? Artis siapa? Tapi Tergantung anaknya mau gue kawinin nggak. Oh, Kalau ibu-ibu kalau anaknya mau dikawinin gimana? Oh Bu, saya Bocom, saya ada brand saya terkenal Bu. Namanya Rukas, ada lagi Bu, saya bikin brand lagi, parfum, pegawai saya banyak. Terus saya host Bu, konten saya tuh wah jutaan Bu, ditonton sama ibu Facebook buat jadi pencerahan buat anaknya. Jadi saya bisa jagain anak ibu gitu. Oh gitu ya, jadi kayak jual Betul. pencapaian. ya, Betul, kalau kan gitu. laki-laki kan harus jual. Ini bukan alfa, nggak usah laki-laki harus, nggak usah ke bawah, nggak usah. Iya. Nggak semuanya harus laki-laki harus itu, karena laki-laki itu sebenarnya nggak butuh itu. Ya udah, kita akan ada sedikit pertanyaan aja, ada 3 pertanyaan di mana level 1 itu yang biasa aja, level 2 medium, level 3 spicy. Oke. Jadi ya itu tingkat kedalamannya aja sih. Oke, boleh. Jadi nomor 1 mungkin kita akan bahas pembunuhan pertama tuh emang terjadinya ketika Nabi Adam atau ada ya sebelumnya? Anaknya. Iya. Anaknya Nabi Adam punya anak. Enggak, itu bercanda. Oh, Nggak usah dijawab. Oke. Sorry Yang lagi. paling yang perlu ditanyakan adalah apa benar itu sepeda Nabi Adam ya? Enggak, itu kayaknya enggak deh. Kayaknya sempet deh di Nggak sempet ya. sepeda. Ya. Benar-benar. Apa di kota wisata itu beneran bisa berwisata ya? Harusnya Ya. bisa. Nah, bukan itu juga pertanyaan. Oke. Kita mulai aja pertanyaan personal. Kita mulai level 1. Level 1 dan kita akan Ini gue makan tahu nih. tahu dan makan cabe yang kecil dulu kalau Oke, yang kecil. Oke, ada namanya tos tahu di mana kita tos tahu. Tos tahu. Cing. Mau cabe dulu apa tahu dulu? Cabai dulu boleh. Cabe dulu boleh. Gue ngikutin aja. Oh, enak. Lu dari mana sih? Ini asal negara lu dulu? Jadi gue itu aslinya orang Afrika Barat. Apa? Kan banyak. Afrika Barat sama Negaranya Mali. Mali. Jadi bokap gue orang Mali, nyokap gue orang Ghana. Oh, tapi apa yang nyokap yang Ghana ya? Nyokap Ghana. Tapi kalau lu kayak gitu sama nggak kayak di Indonesia, misalnya bapaknya Jawa yang ke bawahnya jadi Jawa. Jadi lu orang Mali berarti. Iya, gue orang Mali. Karena ya? semuanya Mali. Gue pernah punya temen di Afrika, tapi di Senegal, di Lagos. Oh, Lagos iya Senegal dong. Senegal ya Lagos? Ya Lagos kan ibu kotanya. Enggak dong, Dakar ya. Dakar. Nigeria Lagos. Iya, sorry benar Nigeria. Dan dia tuh kalau bikin mie, Indomie. Dan dia baru tahu kalau Indomie itu dari Indonesia. Betul. Nah terus Indomie, tapi sekali, nggak tahu di Mali gitu juga, dia bikin mie sekali 10. Oke. Terus ditaruh semua 10-10-nya, terus diirisin tomat, Oh iya terus benar. ditinggal. Sampai Kenapa lodo. ditinggal? Sampai lodo. Terus faedahnya dibikinin Iya. gitu apa? Pas udah balik, mie-nya kayak bubur gitu.
Kayak gitu juga nggak sih di Mali? Enggak. Jadi mie itu, Indomie itu lumayan terkenal di Afrika. Iya. Sangat amat terkenal. Cuman banyak berita yang salah menurut gua. Orang selalu bilang Indomie terkenal di Afrika. Jadi di Afrika itu terkenal di beberapa negara aja. Gua kemarin ke Afrika kan, gua ke 2 negara. Di 2 negara yang gua datengin nggak ada yang tahu Indomie. Gua ke Mali, gua ke Pantai Gading. Jadi Indomie itu terkenal di Nigeria sama di Ghana. Oh, Karena dua itu ya. itu yang terkenal banget ya. Di Nigeria kenapa terkenal banget? Karena ada pabriknya. Oh, Jadi buat Afrika itu di iya, Nigeria. mereka si Indofood ini bikin pabrik sendiri di Afrika, di Nigeria. Makanya kenapa banyak orang Afrika taunya ya Indomie itu asalnya dari gua. Iya, Indomie itu punya gua gitu loh. Padahal Sama udah ada kayaknya Indo kan, Indo, bego benar, kan. bukan Nigeria mie. Bukan Nigeria mie kan. Iya. Dan itu kayaknya buat market Eropa juga deh, tapi produksinya di situ jadi Nggak tahu sih nggak gua juga kalau itu. Cuman mungkin buat Afrika aja karena kan karena Nigeria itu kan adalah salah satu negara paling baik pendukungnya di Afrika, nomor 1 tuh. Nigeria kan. Jadi menurut gua cukup kali ya. Iya. Dan ini sebenarnya bridging dari ke pertanyaan, jadi kenapa pertanyaannya ke Indomie adalah kenapa lu bermain terus sama Arif Muhammad belakangan ini? Oh, apa ini salah satu upaya lu supaya kecipratan kekayaannya gitu? oh enggak, kalau gua main sama Arif Muhammad itu udah dari tahun 2017. Oh, sombong. Benar. Benar. Ada bukti otentiknya di YouTube dan lain-lainnya. Apa tuh, berupa apa bukti? Oh, karena udah main barengnya. 2017 itu 2017 atau 2018 ya? 2017. Itu gue mulai main sama Arif Muhammad. Gimana tuh awalnya tuh kenalannya? Awalnya awalnya gue kenal waktu itu nggak sengaja ke bandara. Jadi dia mau pergi ke UK apa ada urusan Erigo, gue nganterin temen gue, nggak sengaja. Udah Erigo dari dulu ya? Udah Erigo dia. 2017 tuh udah ada Erigo 2017 udah ada dong. Udah ada ya? Gue ke bandara nganterin temen gue, kebetulan temen gue ini fotografernya dia. Akhirnya situ ketemu, ngobrol, terus dia kayak, gue kayak pernah tahu lo deh, kata Arif gitu kan. Akhirnya kita, Tapi nggak pernah tahu lu Mbappe nggak gitu ya? bukan. Ya, Akhirnya kita follow-followan, habis itu gue lagi main ke BSD, waktu itu gue chat dia tuh, bang, lo rumah deket sini ya, gue di BSD nih. Akhirnya gue ke rumahnya, kita main-main, akhirnya gue sering liburan bareng tuh. Di 2017 itu. Jadi udah dari dulu sebenarnya. Udah dari dulu sebenarnya, cuman mungkin sekarang itu lebih sosial media lebih luas ya, jadi orang mungkin ngelihatnya gue baru main sama dia gitu loh. Padahal gue sampai ke kampung Arif Muhammad aja udah gitu. Padang loh. berarti Ke Padang, ke Payakumbuh. Itu emang bener nama kampungnya. Nama kampungnya Payakumbuh. Gue udah datang ke sana gitu loh. Udah sedekat itu sama keluarganya pun gue dekat gitu loh. Lebih dekat, katanya lebih dekat sama Arif Muhammad daripada sama keluarga cewek lu ya berarti. Saking dekatnya kan, lu 2017 belum kenal cewek lu. Betul, udah kenal, cuman kan udah kenal keluarganya. Udah lama berarti lo ya? Udah lama, 2017 udah kenal cewek gue, cuman kalau kenal keluarganya kan belum. Iya, makanya gue belum tahu. Oh, mantap. Jadi gosip itu tidak benar lah ya kalau... Nggak benar. Jadi mungkin karena Arif, karena dulu itu Arif terkenal dengan YouTuber. Jadi ketika orang main sama Arif, orang mikirnya ya udah collab atau talent. Kalau sekarang kan Arif kan terkenal salah satu dibilangnya crazy rich kan. Jadi kalau orang lihat orang main sama Arif, dia pasti ngincer duitnya gitu. Iya, jadi pola pikir orang dulu sama sekarang berbeda gitu. Tapi tuh emang kalau cowok tuh banyak mikirnya kayak gitu ya. Kadang cowok tuh mikir kalau setiap cowok tuh berteman dengan cowok ingin berteman doang. Padahal kayak gitu kan ya. Lain kalau misalnya cewek. Gitu ya. Nah, oke gitu ya. Jadi lo udah kenalan lama sama Arif Muhammad dan termasuk istri lo juga dari calon istri lo. Oh, kalau calon istri gue itu dari awal gue kuliah tuh 2012 ya, 2013. Oh, udah selama 2013. Itu udah lebih lama lagi berarti. Enggak, jadi waktu gue kenal tuh udah lama dan gue pacaran kan baru. Setelah hampir 10 tahun ya gue berteman, baru akhirnya gue pacaran. Ya, oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor level 2 lagi ya. Oke, boleh. Kita langsung makan dulu nih. Kok gede banget cabenya? Apa? Segini aja, setengahnya aja dulu. Karena ini kan yang kecil tadi level 2, level 1, level 2 yang ini dulu. Okay. Demi belum tahu. Demi belum tahu ya. Belum tahu gue oke lah. Tahu tos lagi dulu. Tahu tos. Ini harus disponsor Bumi Purta kayaknya gua, asuransi nih. Nggak pedes ya? Ceritanya pedes dong. Oh, sorry. Gua nggak pernah. Bon cabe bisa masuk juga, bon cabe. Bon cabe bisa nih.
Tapi MBCA sih bisa banget ya. Jangan. Bisa. Karena ketika pedes tuh bawaannya pengen transfer gitu. Karena ingin berbagi kepedasan, MBCA tinggal Betul. MBCA. Ya. Terus password. Udah langsung bisa kris dan segala macam di MBCA. Dah. Livin nggak bisa? Livy bisa juga. Okto bisa. Aku suka loh Okto Mobile tuh, simpel menurut gua. Selama Gitu. 10 tahun ya. 10 tahun kayaknya dia ada kali. 10 Berarti tahun. selama 10 tahun itu juga ada di masanya lo dekat sama cewek juga dan dianya juga dekat sama cowok dong? Iya pasti dong, karena Makanya- kita berteman. Karena lo berteman. Makanya dalam 10 tahun itu akhirnya di 2021 Pacaran tuh. pacaran dan makanya 2022 ya sayangnya? 2022. Oke. Makanya sebanyak itu lo selama itu lo berteman dan selama itu ada dianya dekat sama orang, lo juga dekat sama orang dan lo semakin ngerti dia dan semakin lama itu juga lo jadi punya bahan buat haloha ya. Kayak dari situ semua ya, kalau cewek itu, cowok itu dan segala macam. Enggak tahu. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi kalau bahan buat haloha tuh yang nerusinnya Firda ngomong aja sebenarnya. Oh Firda ke kiri nih, berarti kalau gue kiri nerusin juga aja ya. beres episodenya. Gue ke kanan gitu. Dan kebetulan gue jago berkomunikasi mungkin ya. Iya. Jadi Firda ke kiri nih, kalau gue kiri juga gue setuju. Wah nggak beres nih. Jadi gue coba kanan, coba ke kanan gitu. Dan dulu gue nggak pernah bahas percintaan tau. Jadi itu haloha itu menurut gue Bener-bener baru jadi itu di gue haloha ya? diundang jadi bintang tamu awalnya Ya? Gue juga kaget, diundang jadi bintang tamu di program ini. Dulu belum terkenal banget. Dulu kan nggak ada namanya haloha itu. Oh iya udah, program apa nih? Gue bilang bahas cinta-cintaan. Oh mana bisa gue sempet ngomong gitu. Itu gue ingat banget, malamnya gue mau nonton final Argentina lawan Prancis. Oh gue mana bisa bahas gini-gini. Udah nggak apa-apa, dibayar. Berapa fee-nya? Oh segini. Oke berangkat gue. Udah gue duduk. Ya gue ngobrolin tentang independent woman kan pada saat itu. Perspektif gue tentang independent woman yang gue bahas pada saat itu. Tidak tahu itu akan viral, nggak tahu itu akan gimana. Ternyata meledak dan ditawarin untuk jadi host. Gue juga sempat ngobrol sama Firda, gue bilang, gue kayaknya nggak bisa deh Fir jadi host, gue nggak ada pengalaman, gue bilang jadi host. Terus kata Firda, ya udah nggak apa-apa, nanti Firda kan abang jago gitu kan, nanti gue arahin gini. Oh ya udah deh, gas gue bilang. Ya udah akhirnya jalan. Tapi kan di Haloha ini berarti lo hitungannya baru ngomongin percintaan ya. Baru langsung kalau gue sih setiap lihat tuh di Haloha tuh lu mungkin nggak tahu ya, mungkin maksud tuh nggak gitu, cuman mungkin bagi sebagian orang banyak yang nganggep kalau lu ngomong tuh lu terlalu menggeneralisir. Oke. Kalau cowok tuh gini, banyak gak yang bilang gitu? Banyak yang banget. Mungkin banyak hate comment atau DM ke lu karena lu, enggak. lu siapa ngomongin cewek kayak gitu, ada nggak Iya, kayak gitu? jadi pertama yang tadi gue bahas itu ya, di Haloha itu karena gue tidak mengerti cara jadi host. Jadi pembawaan gue, cara pemilihan bahasa gue sama seperti gue lagi nongkrong. Cowok tuh, cewek tuh gitu loh. Karena gue nggak ngerti, gue harus berkomunikasi. Mungkin kalau Firda itu udah pengalaman, dia udah tahu lah cara berkomunikasinya ya. Jadi makanya gue ngomong itu sesuai dengan apa yang ada di kepala gue. Gue simpelnya cowok, padahal maksud gue oknum gitu-gitu kan. Kan gue gak ngerti. Mungkin beberapa cowok gitu. Beberapa cowok, iya itu maksudnya sebenarnya kayak gitu. Cuman kan emang gue gak ada pengalaman dan gue gak tau rules yang harus gue lakukan sebagai host. Jadi gue bablas aja gitu loh. Terus kedua, kalau lo tanya banyak hate comment, anehnya kalau kan viral nih di berbagai media sosial, orang repost apa segala macam, di Twitter aja sampai trending gitu kan. Orang pada nge-hate gue. Di media sosial gue nggak sama sekali. Oh gitu ya? Iya, itu anehnya karena mungkin karena nggak di-tag kali ya? Bukan. Orang tahu itu gua gitu loh. Karena di hashtag gua semenjak gua di Haloha aja Bocah Mamat itu jutaan kan kalau di TikTok apa segala macam. Karena ketika mereka datang ke sosial media gua, yang mereka lihat ini orang konyol, nggak jelas gitu loh. Jadi mereka bingung mau menyerangnya tuh dari bagian mana gitu. Mau komen tiba-tiba nggak nyambung. Nggak nyambung gitu loh. Nah, mungkin gara-gara itu juga gue tidak pernah menerima hate comment. Jadi ketika lo mau ngelihat gua mau nge-hate gua karena omongan gua di YouTube Haloha gitu terus ke sosial media gue ya nggak kena gitu, karena gue nggak pernah bahas cinta-cintaan. Gue santai, gue bercanda gitu selayaknya orang normal aja. Kecuali lu misalnya kayak ada apa namanya ada di konten lu yang reguler ngomong ke depan. Betul. Cewek itu mungkin lu bakal kesenang kali ya. Itu gue habis mungkin. Iya. Untungnya alhamdulillah nggak ada. Berarti itu tadi ada hubungan sama Firda juga. Tapi dari 1 sampai 5 seberapa kesel lu sama Firda? 1 sampai 5 ya. Seberapa kesel gue sama Firda? Bingung gue kalau ditanya seberapa kesel. Karena ini orang kadang kayak tai. Tapi kalau lagi baik banget. Gitu ya? Iya. Jadi ada momen di mana 1 sampai 5. Tapi kalau di kayak hari ini lagi baik banget nih. Wah gila, Firda lagi baik banget nih. 1. Berarti kita masuk ke level 3. Oke. Tadi udah
pedes banget di level 2 Pedes kan ya. pedes banget, Pertanyaannya, wow, mantap banget pertanyaannya. Ini nyari apa sih? Mana sih cabai ini yang gue udah Oh, makan ya. Yuk, level 3. Hah, makan lagi? Kan ceritanya. Oh iya, gue lupa. Oke. Sorry. Level 3, level Oke, 3. ayo. Tos tahu ya. Tos tahu. Ini harus habis nih kalau level 3. Waduh, jangan dong. Apa dulu? Tahu Ini dulu. Habis wah. Habis. Susah gimana? Nah, Nggak masih ada. Nggak kepotong. Jadi potong lah. Gigit. Nah. Kenapa nggak makan tahunya aja sih? kurang greget, harus ada pedas. Pedes ya? Pedes. Karena level 3. Ketika orang jujur itu, apalagi kalau cowok tuh kalau jujur, nggak berbasi. Kalau jujur tuh, kalau kepedesan tuh orang cenderung jujur. Oh, iya? Karena kayak ngantuk. Ketika orang ngantuk tuh orang cenderung jujur karena si badannya tuh nahan badan supaya tetap bangun. Biar cepet aja lah gue ngomong sih. Iya, ngomong sejujurnya kayak pedes juga gitu. Berarti kayak korban-korban Vina yang kan digebungin dulu baru bisa jujur. Ngagetan. Oke, level 3 yang paling terakhir ini sebenarnya berhubungan sama yang tadi sih. Jadi kan lo pernah bilang kalau lo tuh di Halo Hati di Blue Media by orang tua itu yang harus komplit dong. Betul. Itu lo sebagai tamu dulu kan tadinya. Ya betul. Akhirnya lo diangkat jadi co-host. Ya betul. Lo ngerasa bersalah nggak sama co-host sebelumnya? Siapa sih co-host sebelumnya? Mas Agung. Agung Hapsah, siapa? Bukan. Ada Mas Agung. Ada banget. Karena kalau gue pakai perspektif, gue anjing gara-gara gue job orang hilang nih, punya anak lagi gitu kan. Tapi Kenapa kan punya anak yang dia? ya tapi kan soalnya kan dia lebih Iya. membutuhkan dong, berarti lebih siapa gitu, gue nggak tahu siapa tahu itu kemasukan utama dia kan, kita nggak pernah tahu kan. Iya. Tapi kan gue berpikir lagi, gue tidak pernah meminta itu gitu loh. Gue tidak pernah meminta. Umpamanya dari awal gue nggak tahu Haloha, tiba-tiba gue undang jadi bintang tamu karena Firda punya gebetannya kenal gue, dateng ngobrol. Ternyata gue ditawarkan opportunity baru loh gitu loh. Ya udah gue berpikir ya udahlah, emang dunia kerja itu memang seperti ini gitu loh. Makanya semenjak waktu itu siap ada bintang tamu yang bagus, marah-marah gue. Karena takut tergantikan. Iya. Dan gue hampir tergantikan. Sama siapa? Sama temen gue sendiri. Siapa? Nantilah gue sih. Nggak usah. Sebutlah. Eksklusif. Ada temen gue, dia waktu itu gue undang jadi bintang tamu. Yang live apa yang biasa? Yang biasa, gue undang jadi bintang tamu. Bella belum ada, gue undang jadi bintang tamu. Syuting. Besoknya gue nggak bisa nih. Lagi ada satu kondisi yang gue nggak bisa datang. Dia diajak lagi. Masa Firda nelfon dia untuk ngajak dia jadi bintang tamu? Gue bilang memang keras ya pertarungan di Haloha ini. Jadi itulah Haloha, kita selalu menghadirkan semua yang terbaik lah gitu lah. Iya. Kalau lu kan tadi ngomongin lu yang tergantikan. Kalau Firda bisa tergantikan nggak? Bisa. Nggak bisa ya? Susah Siapa tuh. tahu ternyata. Bisa. Lu pengennya gimana dari lu? Oh, kalau dari Firda sih nggak mungkin. Kalau dari ya. lu? Kalau dari gue ya ngikut aja gue mah. Kalau dari lu? Kalau dari gue ikut aja gitu loh, siapapun. Kalau Firda masih. Ada dream team nggak atau dream co-host lu? Kan gue co-host. Enggak, dream host lu? Dream host gue di Haloha nih. Ya untuk Haloha misalnya, kalau gue. Tapi kayak sejauh ini Firda nggak mungkin tergantikan deh. Firda berarti ya. Menurut gue ya, karena kalau gue bikin program lain cinta-cintaan juga, mungkin gue bisa nih pakai Dream. Tapi kalau udah Haloha terus Firdanya tergantikan, udah nggak bisa. Karena apalagi di season kemarin gue bisa syuting season baru nih, gue bisa bilang 80% itu Firda yang keluar. Iya, jadi menurut gue ya kadang gue suka sebel sama nih orang, cuman ini orang memang nggak bisa diganti. Jadi love hate relationship. Love hate relationship kalau gue sama Firda. Oke, terima kasih banyak Bocum. Sama-sama. Sedikit banyak gue sudah banyak tahu tentang lo, dan lo juga ada tahu tentang gue lagi. Jadi I know you know. Nanti kita akan sesi I know you know. Oke, I know you know. I know you know, di mana kita akan sulap. Mungkin lo belum pernah lihat sebelumnya karena lo belum lihat acaranya langsung. Jadi gue akan nebak kartu lo apa dengan beberapa cara yang sangat unik sehingga sesuai belum tahu. Oke? Bilang lo stop di mana aja. Stop. Oke, silakan diambil. Udah? Ya. Lu boleh kasih lihat penonton dan pemirsa masyarakat. Serah gue dong. Udah. Silakan taruh lagi. Lu yang naruh boleh. Terus? Udah. Udah. Lu mau kocok juga boleh.
Udah? Nggak diumpetin kan kartunya? Paling males gue. Sebelumnya kita mungkin kenal aja. Cuman kan kalau sulap kan kadang nggak kayak gitu. Ada ucapan-ucapan dulu. Biasanya ucapan-ucapan di sulap tuh sebenarnya sambil ngurul waktu sih. Jadi kayak Uno itu ditemukan ketika tahun 1979 di saat krisis ekonomi waktu itu. Di antara dua ini lo mau buang yang mana? Ini dibuang, kita buang. Oke, jadi kartunya paling nggak ada setengahnya ya di sini ya. Di antara dua ini lo pilih yang mana? Ini. Yang ini untuk dibuang? Enggak. Kan gua nggak bilang untuk apa. Iya. Oke. Ya kan? Terus di antara Lu belum nanya sama gua. Di antara 3 kartu ini. Ambil. Ini. Wih. Terima kasih banyak Bonyong. Sekarang gua udah tahu. Gue juga udah tahu.